Ketika gue masih kuliah, gue adalah tipe orang yang selalu menunda-nunda pekerjaan. Gue selalu ngerjain tugas H-1 atau bahkan H- beberapa jam sebelum tugas itu harus dikumpul. Atau ketika ujian, gue selalu pakai metode SKS. Ya, sistem kebut semalam. Gue selalu belajar 1 hari sebelum ujian, padahal gue punya waktu berhari-hari bahkan berminggu-minggu sebelum hari H ujian. Jujur kebiasaan ini membuat gue menghadapi banyak masalah. Seperti dapat nilai ujian yang jelek, karena sistem belajar kebut semalam gue yang gak efektif. Atau bahkan gue gagal ngumpulin tugas karena gue gagal ngejar deadline. Dan ini pastinya bukan suatu hal yang bisa gue banggakan. Kita semua pasti punya pemikiran buat ngelakuin sesuatu hal yang kita harapin bisa berdampak positif atau bahkan mengubah hidup kita. Seperti gue mau start diet dan berolahraga biar gue bisa dapetin tubuh yang bugar. Atau gue mau mulai bisnis kecil yang udah lama gue impi-impikan. Tapi biasanya kita selalu punya masalah buat dapetin motivasi atau inspirasi buat bener-bener ngelakuin apa yang kita pikirkan. Dan gue yakin lo semua pernah ngerasain ini. Pada akhirnya ada sebuah metode yang gue pelajarin dari internet. Dan metode ini bener-bener ngebantu gue buat keluar dari zona procrastinating atau zona menunda-nunda. Metode ini disebut dengan metode 3, 2, 1. Metode ini sebenarnya sangat sederhana tapi sangat efektif buat gue. Setiap kali gue dihadapkan dengan sebuah tugas yang gak mau gue kerjain langsung hari itu juga, gue mulai hitung 3, 2, 1. Dan ketika sampai ke hitungan 1, gue harus berhenti lakukan apapun yang gue lakukan. Dan gue mulai kerjain tugas yang ada di depan mata gue itu. Tapi ada beberapa syarat bahwa tugas itu memang bisa dikerjakan detik itu dan di tempat itu juga. Coba gue kasih contoh. Lo baru aja pulang ke rumah atau ke kosan lo, dan lo lihat tempat sampah di kamar lo udah penuh. Wah, gue harus buang sampah nih. Tapi nanti deh, tiktokan dulu sebentar. Tunggu. Lo harus mulai hitung 3, 2, 1. Dan lo taruh HP lo saat itu juga, dan lo buang sampah yang ada di kamar lo itu. Kunci dari metode ini adalah bikin ini jadi kebiasaan lo. Ada penelitian yang bilang bahwa kalau lo lakuin sesuatu hal selama 21 hari berturut-turut, itu bakal jadi sebuah kebiasaan. Intinya lo harus pakai metode ini dari semua hal kecil yang biasanya mengganggu buat lo. Kayak buang sampah, cuci piring, nyapu dan beresin kamar, dan hal-hal kecil lainnya yang biasanya lo tunda-tunda. Padahal bisa lo kerjain saat itu juga. Duh, cucian piring udah numpuk nih. 3, 2, 1. Dan stop apapun yang sedang lo lakukan dan mulai cuci piringnya. Udah malam nih, waktunya mandi. 3, 2, 1. Dan stop apapun yang sedang lo lakukan dan pergi mandi. Setelah melakukan metode ini beberapa minggu, lo bakal ngerasain semakin sedikit perlawanan dari tubuh dan pikiran lo sendiri buat nunda melakukan hal-hal yang sebenarnya bisa lo lakukan saat itu juga. Pada titik ini lo bakal menemukan potensi sesungguhnya dari metode ini. Inti dari metode ini bukan cuma bikin lo jadi rajin beres-beres rumah atau selalu ngerjain tugas-tugas lo secara on time. Ya, itu bisa dibilang bonus lah ya. Tapi inti sesungguhnya dari metode ini adalah membantu lo membangun kebiasaan baru yang positif untuk mengerjakan sesuatu tanpa perlu menunda-nunda. Membuat tubuh dan pikiran lo jadi terbiasa mengeksekusi sesuatu secara langsung. Contoh ketika muncul pikiran, gue mau pergi ke gym dan berolahraga. 3, 2, 1. Pikiran lo bakal secara langsung kasih perintah ke tubuh lo buat bergerak dan pergi ke gym untuk berolahraga. Kuncinya adalah memastikan metode 3, 2, 1. Ini tertanam di pikiran lo. Jadi ketika lo menantang diri lo sendiri untuk melakukan sesuatu, lo bakal langsung melakukan hal tersebut. Dan hal ini juga bisa banget lo aplikasikan buat keluar dari kebiasaan-kebiasaan negatif seperti berhenti merokok, mabok-mabokan, dan hal-hal negatif lainnya. Kalau metode ini benar-benar udah tertanam di pikiran lo, gue yakin lo bisa tahan dari godaan-godaan kebiasaan negatif yang biasa lo lakukan. Tapi hal tersulit yang harus lo lakukan adalah mengambil langkah pertama buat mengimplementasikan metode ini di hari ini juga. Baru menjadikan metode ini sebagai gaya hidup lo. Gua tantang lo buat pikirin apa yang harus lo lakuin sekarang yang udah lo tunda-tunda. 3, 2, 1. Stop nonton video ini dan kerjakan hal yang barusan lo pikirkan.